Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita dalam acara Relim, Renungan 5 Menit. Hari ini kita masuk dalam bacaan pasal yang ke-15 kitab Bilangan. Dan judul renungan kita pada hari ini adalah Memahami Jumbai-Jumbai Peringatan. Dalam 41 ayat pasal 15 ini, kita akan menemukan beberapa perintah Tuhan kepada bangsa Israel dulunya, yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita gereja di akhir zaman ini. Apa itu? Yang pertama, perihal perintah Tuhan mengenai persembahan, baik itu korban api-apian dan juga korban sajian dan atau korban curahan. 5 kali disebut tentang bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Sekali lagi, bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan 3 kali juga disebut tepung yang terbaik. Jadi yang menyenangkan dan yang terbaik. Itulah prinsip dalam memberi persembahan. Prinsip ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan selalu menginginkan persembahan kita adalah yang terbaik dan yang menyenangkan bagi Tuhan. Dalam perjanjian baru kita tidak lagi mempersembahkan korban api-apian, curahan, dan korban sajian. Tetapi jelas Paulus mengingatkan kita dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata begini, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi persembahan untuk kita lakukan bagi Tuhan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan, dan yang terbaik itu adalah tubuh kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu tubuh kita dan buah-buah dari tubuh kita, pemberian-pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan asal-asalan, jangan setengah hati, tetapi segenap hati. Seperti Kaleb yang kemarin kita pelajari, bahwa dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, mengenai jumbai peringatan. Jumbai peringatan ini kita temukan di ayat 39. Jumbai ini dimulai dengan sebuah pesan dari Allah melalui Musa untuk membuat jumbai yang terdiri dari sejumlah benang biru pada keempat ujung pakaian mereka, seperti dalam ayat yang ke-38. Allah berfirman, "Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu," sekali lagi, mengingatkan kamu, "apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya." Tugas jumbai ini adalah mengingatkan. Ketika kita melihat jumbai itu, mengingatkan akan seluruh perintah Tuhan, dan kita melakukannya dalam ayat 39. Di ayat 40, maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allah. Ada ilustrasi yang bisa saya buat untuk membantu kita memahami jumbai-jumbai ini, yaitu tentang seorang anak laki-laki dari desa yang berangkat merantau. Sebelum berangkat, ibunya berpesan dengan sungguh-sungguh agar dia memperhatikan seluruh perintah dan pesan orang tuanya selagi di kampung halamannya. Apa itu? Yang pertama, jangan lupa kepada Tuhan. Cari gereja di mana kamu tinggal. Yang kedua, cari orang tua di mana kamu tinggal. Yang ketiga, jangan pernah sombong. Sabar waktu susah, tetap rendah hati waktu sudah berhasil. 4, jangan lupa sama orang tua, adik-adikmu, dan kampung halamanmu. Nah, sesampainya di kota, seorang anak muda tadi membeli sebuah jam supaya pesan-pesan ibunya itu mudah dia ingat. Di jam tersebut dia tempelkan foto ibunya di dalam kaca di baliknya itu dimodifikasi jamnya, dimasukkan, dipotong bulat, jam itu diisi dengan foto ibunya. Sehingga setiap kali dia melihat jam, dia selalu mengingat pesan-pesan ibunya. Kurang lebih seperti itulah maksud jumbai-jumbai ini. Tuhan menginginkan di sudut pakaian Israel itu dibubuhi jumbai-jumbai tadi, supaya setiap kali dia melihat jumbai-jumbai itu, dia mengingat pesan-pesan Tuhan dan melakukannya. Saya simpulkan pelajaran kita hari ini dari pasal 15 ini, bahwa pertama, Tuhan menginginkan kita selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu seluruh hidup kita menjadi wangi-wangian yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan selalu memberi yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan.
Yang kedua, Tuhan menginginkan kita selalu mengingat pesan-pesannya, perintahnya, dan untuk melakukannya, sehingga kita menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Ingatlah untuk melakukan semua pesan dan perintah Tuhan, karena dengan melakukan semua perintah dan pesan Tuhan, kita menjadi umat yang kudus baginya. Amin. Salam dan Immanuel.